Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Ahmad Sukarizu. Pada kesempatan sebelumnya saya digantikan oleh Ahmad Sukayami karena kan kesibukan saya. Sebelumnya saya mohon maaf. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai vitamin. Sebelum saya membahas mengenai vitamin, pasti kalian sudah tahu bahwa fungsi tubuh membutuhkan dua jenis nutrisi, yaitu makronutrien dan mikronutrien. Makronutrien itu adalah nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah yang sangat besar, semisal adalah protein, lemak, dan karbohidrat. Selanjutnya ada mikronutrien. Mikronutrien ini dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang sangat sedikit, biasanya dalam hitungan mikrogram. Nah, mikronutrien ini dia terbagi menjadi dua, ada mineral dan vitamin. Nah, pada vitamin sendiri itu juga dibagi menjadi dua, yaitu ada yang vitamin larut air atau biasanya vitamin C dan B, lalu ada vitamin yang larut lemak yang biasa kita kenal ada ADIK, yaitu vitamin A, D, E, dan K. Nah, pada vitamin larut air dan larut lemak memiliki fungsi yang berbeda-beda. Pada vitamin yang larut air itu memiliki fungsi untuk metabolisme pembelahan sel, lalu ada sintesis neurotransmitter. Sedangkan pada yang larut lemak itu adalah untuk homeostasis atau keseimbangan sistem tubuh. Nah, kegunaan vitamin ini sangat bermacam-macam tergantung dari jenis vitaminnya. Vitamin ini yang penting adalah membantu mengatur metabolisme, lalu ada mencegah penyakit kronis, ada memelihara nafsu makan, kesehatan, lalu ada menjaga kesehatan mental dan kekebalan tubuh. Selanjutnya, vitamin ini ada banyak macamnya. Ada vitamin A, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, C, D, E, dan K. Nah, lalu apa sih fungsi masing-masing vitamin tadi yang saya sebutkan tadi? Nah, pertama saya akan bahas mengenai vitamin A terlebih dahulu. Vitamin A biasa disebut retinol. Nah, retinol ini memiliki fungsi untuk perkembangan dan kinerja sebagian organ tubuh, seperti mata, kulit, organ reproduksi, dan sistem kekebalan tubuh. Sumber dari vitamin A sendiri adalah ikan makarel atau ikan salmon, lalu ada minyak ikan hati ikan kod, lalu ada telur ikan, lalu yang biasa kita sebut kaviar ya, lalu ada hati ayam, keju, dan telur rebus. Itu untuk yang sumber hewaninya. Lalu yang sumber nabatinya biasanya dari sayuran-sayuran yang berwarna merah ke jingga-jinggaan. Misalnya ubi jalar, labu, buah kesemek, sawi, wortel, paprika merah, bayam, dan cabai. Nah, lalu kita selanjutnya masuk ke vitamin B1. Sebelum saya lanjutkan, untuk yang bingung apa fungsi tabel yang ada di samping ini, fungsi tabel ini adalah untuk yang vitamin yang berupa suplemen penambah makanan gitu. Jadi ada takarannya ya, tidak boleh overdosis. Apabila overdosis, takut menjadi batu ginjal dan penyakit-penyakit berbahaya lainnya. Selanjutnya kita masuk ke vitamin B1, tiamin. Vitamin B1 ini adalah vitamin yang berperan dalam penggunaan karbohidrat menjadi sumber energi dalam tubuh. Tiamin juga membantu menjaga fungsi saraf agar tetap baik. Asupan vitamin B1 harian tubuh bisa didapatkan melalui makanan dan suplemen. Untuk yang melalui makanan, bisa ada sumber-sumber seperti ini. Yaitu ada daging sapi, tuna, salmon, gandum utuh, dan kacang-kacangan. Nah, lalu kita masuk ke vitamin selanjutnya. Vitamin selanjutnya adalah vitamin B2 dengan nama lain riboflavin. Vitamin B2 adalah vitamin yang bekerja sama dengan vitamin B lainnya untuk menjaga kesehatan kulit, saraf, mata, dan sel darah merah. Sumbernya, vitamin B2 ini bisa kita dapatkan dari mengkonsumsi susu, daging, telur, roti, kacang-kacangan, dan sayuran hijau. Oke, selanjutnya saya akan masuk ke vitamin yang selanjutnya, yaitu vitamin B3 atau niacin. Vitamin B3 atau niacin ini adalah vitamin yang digunakan dalam pengobatan dislipidemia. Nah, niacin ini berperan dalam menjaga kesehatan kulit, sel saraf, dan sistem pencernaan.
Kekurangan dari vitamin B3 sendiri itu disebut pellagra. Nah, agar kita tidak terkena pellagra, maka kita harus mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin B3 niacin ini. Yaitu apa? Itu ada ayam, daging sapi, dan ikan. Lalu yang untuk tumbuhannya, yaitu ada kacang-kacangan, polong-polongan, dan biji-bijian. Nah, selanjutnya kita masuk ke vitamin B5 dengan nama lain asam pantotenat. Vitamin B5 ini berfungsi untuk membantu tubuh dalam memecah karbohidrat, protein, dan lemak agar bisa digunakan oleh tubuh. Nah, sumbernya sendiri adalah telur, dan lalu ada produk susu, semisal yogurt, dan lain-lain. Lalu ada daging dan jeroan. Lalu untuk sumber tumbuhannya, itu ada brokoli, kubis, ubi, kentang, jamur, dan gandum utuh. Selanjutnya saya akan masuk ke vitamin B6 atau dengan nama lain pyridoxine. Vitamin B6 adalah nutrisi yang penting bagi tubuh dan perkembangan saraf otak. Vitamin B6 juga berfungsi dalam produksi hormon serotonin, melatonin, dan norepinefrin. Sumbernya itu ada daging, ikan, telur, sayuran, sereal, pisang, dan kacang-kacangan. Selanjutnya, saya akan masuk ke vitamin B7. Vitamin B7 dengan nama lain vitamin H, dengan nama lain lagi biotin. Itu memiliki peran dalam metabolisme protein, karbohidrat, dan lemak, serta dipercaya mampu menjaga kesehatan kulit, rambut, mata, hati, dan sistem saraf. Sumber dari vitamin B7 ini itu ada telur yang sudah dimasak dan matang, hati sapi yang matang, lalu ada ikan salmon, ayam, daging, susu, roti, sereal, gandum, dan kacang-kacangan. Lalu kita selanjutnya adalah ke vitamin B9 dengan nama lain folat, yaitu vitamin yang sangat mungkin dibutuhkan untuk ibu hamil. Vitamin B9 ini berperan penting dalam proses pembentukan sel darah merah dan materi genetik seperti DNA. Asam folat juga digunakan untuk mencegah terjadinya cacat tabung saraf atau yang biasa kita sebut dengan neural tube defect pada janin. Nah, sumber dari folat ini atau vitamin B9 ini ada dari hati sapi, telur, ikan, bayam, sereal, brokoli, kubis, lobak, selada, pepaya, pisang, alpukat, jeruk, lemon, dan kacang tanah. Lalu vitamin B12 kobalamin. Dinamakan kobalamin karena vitamin B12 ini mengandung unsur mineral yaitu kobalt. Nah, vitamin B12 adalah vitamin yang bermanfaat untuk pembentukan protein, sel darah merah, dan jaringan. Sel darah yang di pembentukan ini bukan sel darah merah saja, melainkan semua sel darah, misal dari sel darah merah, sel darah putih, dan lain-lain. Kebutuhan vitamin B12 harian itu bisa didapatkan melalui makanan atau suplemen tambahan. Sumbernya sendiri itu ada ikan, kerang, daging, hati, telur, susu, yogurt, dan keju. Lalu kita masuk ke vitamin C dengan nama lain asam ascorbat. Nah, asam ascorbat atau ascorbic acid adalah nutrisi pembentuk kolagen, yaitu zat yang dibutuhkan untuk memperbaiki kulit, tulang, dan gigi. Vitamin C bisa diperoleh secara alami dari buah dan sayur. Nah, sumber dari vitamin C sendiri ternyata lebih kepada jeruk, terus yuzu, stroberi, raspberry, cabai, brokoli, dan kentang. Oke, baik. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke vitamin D. Nah, vitamin D ini dia ada dua jenis, yaitu ada vitamin D2 dan D3. Vitamin D2 biasa kita sebut ergocalciferol. Vitamin ini larut dalam lemak yang memiliki tujuan untuk membantu tubuh dalam menyerap fosfor dan kalsium. Sumber dari vitamin D2 sendiri adalah sayuran, ragi, jamur, minyak, ikan, kacang, susu, ikan, dan sereal. Nah, lalu selanjutnya adalah vitamin D3 kolekalsiferol. Maaf tadi.
Vitamin D3 ini memiliki peran penting dalam tubuh, yaitu untuk mengatur kadar kalsium dan menjaga kekuatan tulang dan gigi. Selain itu, vitamin D3 juga digunakan untuk mengobati penyakit tertentu. Sumber dari vitamin D3 ini adalah ikan laut seperti salmon, tuna, dan tongkol. Lalu bisa minyak ikan dan minyak hati kankot, telur, susu, dan olahan seperti keju dan yogurt, hati sapi, sereal, dan jus buah. Oke. Lalu selanjutnya kita masuk ke vitamin E atau biasa disebut alpha tocopherol. Alpha tocopherol atau vitamin E itu merupakan jenis vitamin yang berfungsi untuk memelihara kesehatan kulit, lalu kesuburan organ reproduksi, mata, sel darah, dan otak. Nah, sumber dari vitamin E sendiri itu ada minyak zaitun, minyak kelapa sawit, minyak kelapa, brokoli, bayam, dan kacang-kacangan. Lalu kita masuk ke vitamin K, phytomenadion. Vitamin K adalah nutrisi yang diperlukan tubuh dalam proses pembekuan darah. Sumber dari vitamin K ini adalah kangkung, bayam, brokoli, lobak, sawi, kubis, alpukat, buah ara, kiwi, delima, dan anggur. Lalu ada ikan, daging, hati, serta kuning telur. Oke, terima kasih telah mendengarkan pembelajaran pada kali ini mengenai vitamin. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah wawasan kalian semua agar bisa menjaga hidup sehat. Nah, tentu saja dengan menjaga hidup sehat ini, maka kesehatan tubuh kita akan terjaga dan sangat kebal terhadap virus yang masuk, bakteri dan virus yang masuk. Dan tubuh yang sehat sangat diperlukan dalam menghadapi pandemi ini. Untuk tips menjaga supaya bisa seimbang, maka ikutilah langkah Kemenkes, yaitu isi piringku, dengan pembagian antara lauk pauk, karbohidrat, lauk pauk, sayuran, dan lain-lain. Juga dibarengi dengan aktivitas fisik seperti rajin berolahraga, kurangi merokok, kurangi miras, dan tetap ikuti protokol kesehatan. Baik, itu sekian dari saya. Saya Masuka Rizu, izin pamit. Apabila selama saya menjelaskan tadi ternyata ada yang salah atau ada kekeliruan bisa diperbaiki. Bisa komen saja di kolom komentar. Ngomong timelapse yang mana saya yang salah, mungkin akan saya buat klarifikasi mungkin. Oke, baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.